Anjing, judulnya siapa pengkhianat AA Clan bangsat. Kenapa harus ada pertanyaan kira-kira siapa yang berkhianat dari Triple E? Jawaban Arab TP. Kenapa harus TP? Apa? Alasannya apa? Ini Ferry Irwandi ngapain mention aku dah? Asumsi lo, siapa yang most likely akan betray lo saat keadaan sangat tidak baik-baik saja dari Iya, itu ada TP, Niko. ya, ada TP. Jadi, menurut analisa lo, kalau ini harus terjadi, Iya. jadi ini what if for entertainment. Harus dijawab. Harus dijawab. Kalau keadaannya lagi berat banget, siapa yang most likely akan Ya betray jadi lo? Judas buat lu. Ya akan jadi Judasnya. Jawab, Rap. Nah, Jangan bungkap. Gak Ayo. tayang podcast ini kalau lu bungkap. Gitu. Dan alasannya. iya, dan alasannya. Karena sebenarnya yang gue lihat, dia tuh hidup dalam tanda kutip ketakutan. Iya. Fear. Fear. Dan semakin Kok bahasa di posisi Inggrisin aja Arab ya? atau posisi lu fear-nya tuh gede Oh banget. iya, iya itu udah naturally pasti Iya, akan muncul. pasti terjadi. Oke, gue tanya ke lu. Dari asumsi lo, siapa yang most likely akan betray lo saat Ferry ini berharap apa sih anjing? Anjing, judulnya siapa pengkhianat AA Clan bang? Muncul orangnya. Pasti nggak, kenapa kok bilang pasti TP? Kita kan selalu berthinking secara logik gitu ya. Apa logikanya itu pasti TP gitu? Harusnya orang yang berkhianat adalah orang yang paling memiliki ambisi yang paling besar dan bisa dinilai keresahan yang paling besar gitu. Ambisi dan keresahanku kayaknya nggak sebesar itu sih. Gini, logika berkhianat ya, berkhianat. Jujur aku bingung dengan tujuan dan arah dari pertanyaan itu muncul. Kenapa harus ada pertanyaan kira-kira siapa yang berkhianat dari Triple E? Kira-kira siapa? Aku di posisi Arab kan bingung. Lah kenapa harus ada yang berkhianat? Jawaban Arab TP. Kenapa harus TP? Apa? Alasannya apa? Masa iya bawa PC berkhianat susah, buat kabur susah. Namanya berkhianat itu harus cepat untuk menyelamatkan diri kan. Masa iya aku bubar. Iya. Klan belum bubar dong. TP bos, siapa yang melihara TP pasti bubar lah. Iya lagi nggak? sebenarnya kau ada masalah apa sih sama aku pribadi gitu, Fer? Ada masalah yang pribadi, yang apakah aku pernah berbuat salah atau emang kau jahat aja gitu? Siapa melihara TP pasti bubar. Aku nggak masalah ada TP pasti bubar. Bahasamu melihara. Kau pikir aku anjing chihuahua? Ini orang ada masalah kayaknya. Chihuahua masih lucu, tetep aja anjing. Selucu-lucunya Chihuahua tetep anjing. Yang kaing-kaing doang bisanya. Mas P ajak Triple E Clan ke Jember. Gak sesuai konteks mas. Kita lagi ngobrol apa kok tiba-tiba langsung jump in ke obrolan apa? Kejauhan. Mas TP gak mungkin berkhianat, udah betah di sana soalnya. Karena alasan berkhianatku tuh gak ada. Karena aku tahu kalau aku let's say berkhianat, aku akan kembali ke Jember dan tidak mendapatkan hidup yang lebih baik dari sekarang secara finansial. Aku nggak punya exit plan. Yang namanya berkhianat itu harus punya exit plan. Begitu aku berkhianat, aku akan mendapatkan keuntungan yang lebih pada saat aku berkhianat. Lah kalau aku berkhianat, rugi semua. Semua yang aku dapatkan itu pasti akan hancur. Orang akan berpikir, oh TP pengkhianat, udah kelar karirku. Aku setia, let's say, bukan bahasanya bukan setia. Aku masih ada di grup ini aja nggak naik-naik nama aku, apalagi aku berkhianat, cok. Logika thinkingnya itu di mana gitu loh. Semakin dia menjelaskan maka semua semakin jelas. Jelasnya di bagian mana? Kenapa kau menggunakan kata-kata ambigu yang menggiring opini seperti itu? Semakin yang dia menjelaskan semuanya makin jelas. Jelas apanya? Di bagian mana yang jelas? Bener banget, kau bener-bener aja ya. Ditanya apa juga bingung. Hah? Maksudnya apa? Belkedes. Belum berkhianat soalnya masih mikirin exit plan-nya. Nanti kalau udah nemu exit plan-nya baru berkhianat. Aku nggak nyari juga. Itu cuma cara berpikir.
Setiap orang yang berkhianat udah pasti akan mendapatkan keuntungan dari berkhianat, udah pasti. Dia punya rencana, exit plan yang kita sebutnya. Kalau misalnya nggak punya rencana apa-apa dan kalau kita ngomong untung rugi, banyak ruginya, ngapain dilakuin? TP, singkatan dari tentunya pengkhianat. Ferry Irwandi. Ferry Ir, ini orang Wan. Wawasannya di situ-situ aja. Maksa jujur, dia juga maksa. TP tetap pengkhianat. Apa? TP tentunya pengkhianat, maksa banget anjing. Kalian itu di sisi mana sih sebenarnya? Kalian di sisi mana sih? Harusnya ya, logika thinkingku ya, harusnya kalian yang nonton ini lebih sering nonton aku daripada nonton Ferry loh. Kenapa kalian tiba-tiba gampang kesetir sama Ferry ini sih? Manusia kan diciptain dari tanah, Mas. Berarti kalau kita jual beli tanah termasuk memperdagangkan manusia kah, Mas? Ya, termasuk. Bener banget. Itu logika yang amat sangat tepat sekali. Teruskan dengan pemikiranmu itu. In Bung Ferry we stand. Karena Mas Ferry adalah ketum TP Lepsi, bro. Jangan gampang percaya dengan Ferry Irwandi. Ini aku kasih satu contoh nyata, fakta, aktual, tajam, dan terpercaya. Jadi papaku tuh suatu hari ngechat aku. Ngechat apa telepon ya? Pokoknya ngubungin aku lah. Aku coba lihat isi chatnya. Nih, ngechat aku. Tulisannya gimana ya? Dek, bisa kelihatan gak sih? Ininya, Dek, bagaimana caranya papa kepingin punya kaosnya Ferry Irwandi Pasukan Revolusi. Terus aku bilang, aman pak, nanti tak belikan ukuran apa, ukurannya XL. Oke pak, ya udah. Aku nggak tahu tuh mana yang asli. Aku coba cek di Shopee atau Tokopedia, nggak tahu mana yang asli. Aku coba cek Ferry, tanya Ferry beli di mana, bla bla bla. Ferry minta alamat. Kupikir udah dikirim. Aku sempat nyinggung ke Ferry. Gimana kaosnya? Coba kau cek dulu lah, nggak usah sok-sokan tanya. Oh ya udah, aku pikir udah dikirim, nggak aku cek. Kemarin waktu di sana papa aku telepon, aku angkat. Kenapa pak? Nggak apa-apa, lagi ngapain? Pak, aku mau nanya deh, kaosnya udah dikirim belum? Udah nyampe belum? Kaosnya yang itu Pasukan Revolusi belum ada. Oh mungkin di Greta. Aku telepon Greta, nggak ada. Oh Belgedes. Emang penipu aja Ferry Irwandi. Lu bayar nggak? Aku mau bayar, dia nggak mau. Aku nanya berapa, dia nggak mau. Aku beli aja, dia nggak mau. Cerita yang ke-200, kok bisa cerita yang ke-271 kalinya? Baru ini ceritanya ada. Baru papaku aku baru telepon kemarin. Kapan ceritanya aku? Hoax. Nih, aku telepon papaku, nggak percaya. Nih, saksi kalian. Saksi sama bapakku. Bapakku cuma pingin kaos revolusi itu. Telepon bapakku. Hoax ini, aku telepon. Waalaikumsalam papa. Mau nanya pak? Ya, apa deh? Kaosnya udah sampai, kaosnya Ferry Irwandi? Belum itu sampai sekarang belum. Belum, udah lama ya? Ya, berapa ya? Udah kan ada 3 minggu atau berapa? Sebulan lebih sih, seingatku. Kenapa pak? Kenapa mah? Kenapa? Nggak dengar mah, apa? Kalau kamu ditanya mamamu, kamu sekarang nggak live. Ini lagi live. Lagi live. Cuma mau nanya kaosnya udah nyampe belum? Dalam mah? Kenapa mah? Kelihatannya payah kamu. Apa sih? Belum deh, sampai sekarang belum. Oh iya udah. Ya dia cuma mau make sure itu aja. Berarti belum ya? Sehat ya. Oke, siap mah. Oke. Puyuh gitu loh. Enggak mama, aman. Ya, wes, wes. Oke, assalamualaikum. Sih? Ih main bapak. Kok main bapak? Bahasamu main bapak?
Yang ku minta di sini, yang sedang dibahas di sini adalah kejujuranmu, Ferry Irwandi. Kejujuranmu yang bilang udah santai aja, ku kirim. Mana? Di sini aku ngerasa bapakku dipermainkan oleh kau. Bapakku nunggu dari hampir sebulan atau sebulan aku lebih. Lupa aku, pokoknya 3 minggu lebih. Mana? Buat yang nggak tahu, bapakku tuh umur 71. Umur 71 tertarik dengan kaos Ferry Irwandi Pasukan Revolusi. Ya di umur bapakku yang bisa dibilang sudah tidak muda lagi, ya udah tua lah. Ya aku kan mencoba untuk memenuhi apapun keinginannya papaku. Dan aku menganggap Ferry Irwandi teman yang bisa aku percaya untuk memenuhi keinginan papaku, karena memang itu merchandise dari Ferry Irwandi. Apa susahnya sih nyenengin orang tua? Apa susahnya sih? Kalau memang suruh bayar, Fer. Kau jual 3 kali lipat, ku bayar. Ini bukan masalah uang, Fer. Ini masalah integritas, masalah dignity, kepercayaan. Paling ya, Fer, kaos itu papaku pakai paling cuma ya buat sholat Jumat ke masjid, atau buat sholat ke masjid, atau buat olahraga. Dan aku nggak tahu kenapa papaku bangga dengan menggunakan kaos itu, tulisan itu aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, kalau papaku dikasih kaos itu, papaku akan seneng. Udah sebatas itu, Fer. Udah, nggak ada tujuan apa-apa kok, nggak kemana-mana. Aku cuma pengen papaku seneng. Udah umur 71 juga, Fer. Nggak banyak yang bisa kita lakukan untuk orang berusia 71 yang membuat dia bahagia, itu nggak banyak, Fer. Ya penuhi apa yang dia inginkan aja. Sekali lagi aku cuma bisa ngomong, Fer. Yang aku tahu, papaku pingin kaos itu. Satu. Yang kedua, pegang omonganku. Kau mau jual 10 kali lipat pun ku bayar. Ini bukan tentang uang. Poinnya ini bukan tentang uang. Bukan aku minta gratisan atau apa. Ini pure untuk papaku. Aku nggak masalah dengan itu. Yang ketiga, di sini mungkin kita akan realize kalau untuk membahagiakan orang tua itu sebenarnya nggak susah. Cuma niat dari kitanya aja, mau atau enggak. Gua kirim 3 untuk papa, mama, dan istri TP. Kan mereka akan bingung, kok cuma 3. Berikut tumbler sebagai permintaan maaf. Amin. Semoga benar dikirim. Tapi beneran, Mbak, ini jujur papaku pingin udah 2 atau 3 kali seingatku, 3 kali telepon nanya mana kaosnya. Ya aku bilang sabar Pak, lagi dikirim. Udah selalu bilang kayak gitu aku. Papaku bener-bener 3 kali nanyain soal kaos itu. Ini orang ngeyel, sumpah nih orang ngeyel banget. Lewat bagi-bagi Ferry Irwandi, kenapa kau lewat super chat? Potongannya itu gede banget, bisa 30-40%. Ngeyel banget. Thank you Fer. Thank you Ferry Westman, thank you Junet. Kok agak ada gila-gilanya 1,5 juta gitu. Ini orang duit banyak dari mana sih? Lu nggak gua kasih, kayak gua kirim 3 aja. Tahu. Aku nggak ini, Fer. Aku nggak apa-apa banget gak dikasih. Yang penting papaku yang pingin banget tuh papaku. Kok mengadu domba orang-orang? Kau di channel Malaka kau lihat deh, Fer. Ada tuh konten, ada komen yang kayak gitu udah mulai ganggu. Kok harap dan gue adalah korban? Kau tiba-tiba korban kau? Thank you Lexi Gresik. Seberapa kaya Ferry Irwandi dari Bitcoin? Nah, sini gue hitungin. Jadi tahun 2012 aku beli sekitar 400 koin. Harganya waktu itu sekitar $6. Nah, 2021 harganya $6 itu jadi $68.000. Itu yang bikin aku keluar PNS.
Kalau nggak aku nggak akan keluar. Jadi waktu beli kan dia 400 Bitcoin dikali $6 dikali kurs rupiah 2012 itu sekitar 9.300. Jadi total 22.320.000 Dia rupiah. belinya 22 Lalu juta. tujuannya itu 400 Bitcoin dikali $68.000 dikali kurs rupiah tahun 2021 itu sekitar 14.500. Jadi totalnya adalah 394 miliar 400 juta rupiah. Nah berarti total kekayaan Bang Peri dari Bitcoin itu hampir 400 miliar di tahun 2021. Lu bayangin aja, invest 20 juta jadi 400 miliar. Orang gila kan? Pantesan 400 satu ini miliar. berani keluar PNS dan jadi stoik anjir. Tapi itu belum beres. Kita ngobrol tuh Bitcoin kan 20.000. 20.000 gua tunjukin. Alasan stoik ternyata bukan karena pemahaman ya, karena udah kaya aja, udah financial freedom aja jatuhnya. Makanya mobil langsung Ya kalau udah financial freedom orang jadi stoik-stoik aja anjing. Kalau nggak ada dia, nggak ada Malaka ya. Jadi Bang Peri masuk Bitcoin lagi di harga $20.000 waktu diajakin Timothy. Let's say kita pakai asumsi aja, dari total porto 400 miliar, dia cuma alokasiin 30%-nya aja. Maka 400M dikali 30% itu 120 miliar. Masih banyak tuh. Setelah dikonversi ke dolar, tahun 2023 itu jadi 8 juta. Iri iya, iri, aku iri. Iya. 400 miliar anjing. 400 Bitcoin. Kita asumsi lagi aja Bang Peri kemarin udah jualan waktu di harga $100.000. Dikali 400 Bitcoin dikali kurs rupiah 16.500 berarti totalnya adalah 660 miliar rupiah. Kalau ditambah lagi dengan porto yang kita asumsikan tidak dimasukin lagi ke Bitcoin, berarti total kekayaan Bang Peri dari Bitcoin itu sekitar 660 miliar ditambah 280 miliar. Hampir itu 1 T hasilnya anjing. 140 miliar rupiah. Hampir 1 triliun guys. Fuck. Fer, kau ganteng banget sih Fer. Aku kadang sempet gini loh, waktu pertama kali ngelihat kau di YouTube Rewind, aku ngerasa anjing nih orang keren banget gitu loh. Apa sih sarannya Fer? Apa sih tipsnya gitu? Kau nggak pakai baju yang mahal, kau nggak pakai dandanan rambut yang gimana-gimana, nggak datang ke barbershop, tapi bisa kelihatan kau punya aura gitu loh. Kau punya aura keren, kau punya aura yang nggak bisa didefinisikan pakai kata-kata ya, kayak he's the one gitu. Setuju nggak guys? Setuju nggak kalau Ferry itu orang yang bukan hanya pintar, tapi secara looks juga keren gitu, yang ngebuat kita itu kagum dan gampang percaya gitu ya. Aku lebih penasaran gimana sih kok bisa orang punya aura sehebat itu gitu. Tapi ini fun fact aja lagi. Selain nih gaya rambutku kan udah Ferry banget, dan sebenarnya kacamataku itu niru Ferry. Kacamataku mana ada? Ya kalian tau lah kacamataku yang kayak gimana kan. Kacamataku itu aku beli itu dengan niru Ferry karena aku ngefan itu sama Ferry, gaya rambutku, terus kacamataku, dan RPI Cikiwi yang tadi dibilang Benny itu aku terbentuk gara-gara aku sering nontonin Ferry dan kepikiran pemikiran revolusi. Jadi gini nih, kalau misalnya Bang Ferry Irwandi butuh bantuan atau ada lowongan kerjaan, tolong kabarin Bang, mungkin ya aku siap bantu Bang. Siap Bang. Makasih ya Bang kalau misalnya ada kesempatan gitu Bang. Menyala Bang gue. Makanya yang sopan ya. Siap. Kalau soal kaos tadi ya memang papaku agak apa ya bahasanya, agak kurang ajar lah Fer. Masa sih minta-minta kaos kayak gitu, kayak mungkin papaku yang berlebihan dan aku yang menyampaikannya salah ke Bang Ferry. Nanti aku sablon sendiri deh Bang. Aku bikin kaos sendiri ya. Mungkin akan beda font Pasukan Revolusi. Abang Ferry nggak usah repot-repot Bang. Aman aja Bang. Itu aman aja Bang. Nggak bubar. Iya, Aklen belum bubar dong. Tepe bos. Siapa yang melihara tepe pasti Iya lagi nggak? Jujur setuju. Di situ aku setuju sama Bang Ferry. Setuju banget. Siapa yang melihara TP udah pasti bubar. Emang TP itu anjing ya. Setuju Bang Fer, setuju. Sama orang-orang yang di dalamnya. Kita mau dong. Oh iya. Pasti dong. Oke, kita bahas dari sisinya deh, dari sisi yang paling krusial deh, duit deh. Ya betul, setuju lah. Udah pernah juga. Emang TP kan hama ya jatuhnya ya.